Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Halifa Alifa. Nah, hari ini kita kedatangan tim spesial, yaitu tim Paskibra SMP Islam Al Alifa. Kalau gitu langsung aja kita perkenalan dengan mereka. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Iya. Teman-teman di rumah belum tahu siapa kalian? Ya, kita kenalan dulu dari sebelah kanan paling ujung. Perkenalkan, nama saya Faiz Manarul Hidayah, bisa dipanggil Faiz. Posisi saya adalah pemimpin upacara. Oke, next berikutnya. Halo Langsung semuanya, aja. perkenalkan nama saya Ergo Rizky Abrang, saya dari kelas 9 Al Faruq. Posisi saya sebagai penggerek bendera. Halo sahabat Kafa, perkenalkan nama saya Nadia Bintani Fairuzia atau yang biasa dipanggil Nadia. Saya dari kelas 9 Al-Faruq. Posisi saya sebagai pembawa baki. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hayatun Nufus Al-Afifah, biasanya dipanggil Afifah. Saya dari kelas 9 Al-Ghazali. Posisi saya sebagai pembawa bendera. Halo, perkenalkan nama saya Ataya Zaidan Al-Fatah, bisa dipanggil Zaidan. Saya dari kelas 9 Al-Faruq. Posisi saya sebagai pembentang bendera. Oke, teman-teman, kan kemarin kita udah ngelaksanain upacara 17 ya. Pasti luar biasa dan lega. Kira-kira apa yang dirasain sebelum saat 17 ya? Apa yang dirasain sebelum pengibaran dan setelah pengibaran selesai? Mungkin dari tim bendera dulu nih, karena kan ini yang paling inti ya, paling terlihat benar ya. Kalau tim bendera nih kesalahan sedikit pun terlihat benar. Apa yang dirasain setelah dan sebelumnya? Dari Zaidan dulu mungkin? Sebelumnya itu ada perasaan buat nunggu buat hari H itu kayak mana, dan bakal bangga sama diri sendiri kalau misalnya pada saat hari H itu benar, bagus, tepat juga gerakannya. Kalau pas hari H itu gugup, terus juga agak sedikit nervous karena dilihat banyak orang. Kalau Afifa sebagai tim tengah bendera nih, apa yang dirasain? Sebenarnya deg-degan juga karena latihannya itu benar-benar buat bendera, pengibar bendera itu dari H- seminggu. Jadi latihannya mungkin kurang maksimal dan juga banyak yang diganti-ganti gitu. Jadi tapi alhamdulillah banget pas hari H itu lancar, alhamdulillah. Menurut gue, apa yang dirasain setelah dan sebelumnya? Mungkin sebelumnya juga agak takut ya, soalnya nanti takut nggak sesuai tempo nariknya, nanti tiba ke gimana. Tapi alhamdulillah pas hari H itu sesuai temponya, jadi lumayan bangga sama diri sendiri. Oke, teman-teman. Ini kan pasti sebelum kalian kepilih jadi tim Paskibra ya, entah itu pemimpin, bendera, ataupun baki, pasti kan ada proses yang dilewatin. Boleh ceritain prosesnya apa, gimana, atau ada seleksinya? Kalaupun ada seleksinya apa, seperti itu. Kita dari pemimpin dulu ya. Pak Is, boleh ceritain Pak Is, gimana prosesnya? Dari seleksi dulu ya Pak. Mungkin dari seleksi itu lebih ke latihan suara dan langkah tegap maju sih dilihatnya. Terus prosesnya juga, seleksinya tuh agak lumayan seru, soalnya kan bakal ada yang lain juga. Mungkin itu sih Pak. Ya, jadi prosesnya harus dicek suaranya, dicek gerakannya, kayak gitu. Kalau Baki, gimana Nadia? Apa proses apa yang kamu lakukan, yang dilalui hingga kamu kepilih menjadi tim Baki? Jadi pembawa baki itu ada seleksinya. Jadi waktu itu Nadia diseleksi bersama 2 calon yang lain, jadi ada 3. Nah, terus seleksinya itu tuh Nadia disuruh tangan Nadia kayak gini, kayak lagi posisi bawa baki, terus sambil senyum selama 20 menit gitu. 20 menit sambil bawa Enggak, posisi. cuman gini aja sambil senyum tapi 20 menit. Itu apa yang kamu rasain sambil gini 20 menit terus menahan senyum kayak Tuh capek
waktu kakak pelatihnya bilang buat yang pembawa baki itu waktunya sisa 10 menit lagi ya, jadi bertahan gitu. Nadia tuh langsung kayak, ya Allah kuatin Nadia, soal kaki Nadia tuh udah sakit gitu, kayak rasanya tuh kayak udah mau pingsan, soalnya kan itu juga di seleksinya tuh di bawah sinar matahari gitu, jadi panas gitu. Itu cerita Nadia, sang pembawa baki kita. Dijemur, ditesnya dijemur, sambil bertahan posisi tangan kayak gini. Kira-kira kalau tim bendera ini apa ya seleksinya? Boleh dari tim bendera nih. Ngapain? Kalian seleksinya ngapain? Apa yang dites? Apa aja? Boleh ceritain Afifa. Jadi dari awal itu kami kan pelatihan formasi Pak. Bentuk formasi itu sebenarnya belum tahu siapa yang buat jadi pengibar bendera. Tapi pas udah selesai formasi, udah ketahuan nih siapa jadi pengibar bendera, siapa yang pembentang, siapa yang pengibar bendera, pembawa bendera. Jadi itu dari sekitar tengah-tengah proses latihan, kami langsung latihan buat pengibar bendera. Jadi yang diseleksi itu sebenarnya dari bentuk formasinya aja. Berarti berawal dari latihan formasi buat 17-an, akhirnya dites lagi untuk menjadi tim pengibar. Ini berapa lama sih kalian proses latihan ini? Karena kan nggak mungkin langsung 17 kalian datang ngibarin bendera, nggak mungkin kan? Pasti ada proses yang dilewatin, ada seleksinya tadi kayak tadi. Kurang lebih berapa lama kalian latihan? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Berarti Agustus, Juli, dari kapan tuh ya berarti ya? Juni ya? Dari Juni, Juli, Agustus, wow. Perjalanan yang panjang tentunya sehingga bisa berhasil untuk mengibarkan bendera merah putih di sekolah Alifa. Teman-teman, ini rasanya paling penting ya. Ini kan pasti prosesnya nggak semerta-merta kemampuan kalian aja, nggak semerta itu, tapi ada proses orang-orang di belakang panggung, di belakang layar ya, sehingga kalian bisa sukses untuk melakukan pengibaran bendera. Siapa orang yang sangat berpenting siapa orang yang sangat penting ya selama proses latihan, mungkin selama proses untuk pengibaran bendera ini? Dari tim bendera dulu nih. Siapa orang yang berperan penting bagi kalian sehingga kalian percaya diri untuk menjadi tim paskibra dan sukses mengibarkan bendera? Dari Ergo, siapa Ergo orang yang terpenting Ergo? Kalau saya yang pasti kedua orang tua saya selalu minta doa dan dukungannya, dan juga kakak pelatih gitu aja. Afifa? Yang berperan penting yang pasti doa dari orang tua dan support dari bapak bunda guru yang udah ngasih kami izin buat latihan, dan yang pasti kakak-kakak pelatih yang udah ngelatih kami dari awal banget sampai sekarang selancar ini. Zaidan? Kalau untuk Zaidan, yang berperan penting itu yang pertama orang tua pastinya. Terus yang kedua itu ada kakak pelatih yang udah melatih kami dari awal banget. Terus juga ada support dari guru yang udah ngizinin dan ngasih waktu buat kami latihan. Siapa orang yang berperan penting bagi kamu, Pak Is? Yang pasti sih orang tua dan kakak-kakak pelatih, dan juga izin dari bapak bunda guru. Ini tuh sih Pak. Kalau Nadia? Ya, jawaban Nadia sama kayak teman-teman Nadia yang lain. Pastinya ya orang tua Nadia, karena minta dukungan kan dari orang tua Nadia gitu. Terus bapak bunda guru, karena kalau misalnya nggak ada mereka mungkin nggak ngasih waktu latihan buat kami. Terus juga mungkin nggak bakal bisa Sempurna ya, nggak bisa sempurna. Terus juga sama kakak-kakak pelatihnya, karena kalau misalnya nggak ada mereka, ya nggak ada 17-nya ini. Teman-teman, prosesnya panjang, 2 bulan kata kalian tadi. Kesulitan apa yang benar-benar kalian rasain selama proses latihan? Mungkin dari Baki dulu, selain yang tadi ya Nadia kamu cerita 20 menit senyum sambil kayak gini, apa kesulitan yang kamu rasain?
kesulitannya tuh waktu Nadia mau nyamain waktu Nadia mau nyamain jalan di tempat Nadia sama teman-teman yang lain. Soalnya kalau misalnya Nadia nggak fokus ngelirik kaki mereka, nanti Nadia udah ngangkat kaki kanan, mereka tuh masih kaki kiri gitu tuh. Terus juga ketakutan Nadia tuh waktu mau ngambil bendera dari pembina, itu takut jaraknya kejauhan, takut juga kedekatan, terus takut bakinya jatuh juga. Benar ini ya, harus fokus ya. Kalau Pak Is sebagai pemimpin, kesulitan apa yang kamu alami dan rasakan Pak Is? Mungkin kesulitan lebih ke cuaca sih Pak, sama mungkin dari waktu latihan juga. Soalnya kan peleton dan lain-lain, waktu latihannya agak kurang kan Pak. Yang fokus ke peleton dan lain-lain itu mungkin kurang lebih hampir seminggu yang fokusnya ke kami kayak itu. Kalau tim bendera gimana? Jadi sebenarnya kesulitannya itu di balik kami latihan sih Pak. Mungkin kami kan udah izin buat ninggalin pelajaran yang pasti banyak banget tugas yang numpuk, PR, dan tugas-tugas lainnya buat kami tetap ngejar nilai. Karena udah kelas 9 juga kan. Waktu narik benderanya itu kan harus sesuai tempo lagunya, jadi kadang nggak kedengeran bagaimana lagunya gitu. Oh, dia kan karena mungkin butuh fokus Iya, butuh banget fokus. ya gitu. Jadi sampai dengerin tempo lagu, dengerin narik juga harus pas sampai musik berakhir gitu ya. Itu ya. Kalau Zaidan, kesulitan apa yang kamu alami? Kamu kan sebagai ini ya, yang bendera siap itu ya. Apa tuh? Kesulitannya itu pada saat membentangkan benderanya itu kadang suka kebalik karena nggak fokus atau salah tangan gitu. Terus juga kalau pas di bendera itu kan tangannya harus disamain juga sama ergo. Kadang ergonya juga itu suka nggak fokus sama lagunya, jadi agak berantakan gitu. Tapi pas hari H, alhamdulillah semuanya bagus. Oke. Harus ya sama aja sih, semuanya butuh fokus dan konsentrasi yang tinggi ya. Karena kalau kita ngeblank sedikit aja itu udah beda lagi nih. Ini apa nih kayak gitu. Tapi Zaidan, kamu kan bendera siap tadi. Kira-kira bendera siap. Sepede apa kamu saat mau ngangkat bendera itu di saat 17 itu? Sepede apa? Karena kan pasti ini ya, kita kan manusia kadang ada ragunya ya. Ini udah bener belum? Udah yakin bener atau belum kayak gitu ya. Sepede apa? PD-nya itu PD karena udah diajarin juga sama guru dan kakak pelatih sebelumnya. Cara nariknya itu gimana, cara yang benar itu gimana. Supaya nggak kebalik, itu juga dilihat merahnya itu di sebelah kanan. Oh udah ada tipsnya gimana caranya biar nggak kebalik. Tapi kalau kebalik itu gimana tuh? Wah bahaya. Kalau kebalik apa yang kamu lakuin? Apa langsung bad mood? Dibalikin aja lah. Ditutup lalu dibalik. Oh, harus sigap ya, apapun yang terjadi harus sigap mencari solusinya. Afifah kan tim tengah ya, tim dari Nadia Baki ke Afifah buat menerima benderanya. Seberapa yakin Afifah saat itu menerima bendera dari Nadia? 100% yakin karena sudah dilatih juga dari kemarin-kemarinnya, dan Nadia juga alhamdulillah bisa nyeimbangin tinggi dengan sayanya. Jadi alhamdulillah pas banget gitu. Jadi alhamdulillah gak ada kesalahan sama sekali. Ya, karena kan we never know ya. Kadang kan mungkin lipatnya kebalik atau posisinya salah saat ngasih, kan kita nggak tahu teman-teman. Nah, syukurnya pada saat itu udah perfect semua ya, betul ya teman-teman ya. Ergo sebenarnya kamu pengen nggak sih jadi tim paskib? Ini ya, maksudnya kita bicara ini ya. Kepengennya jadi tim paskib buat ngibarin bendera di sekolah kayak gitu. Karena kan kayak aku nggak mau deh Pak kayak gitu. Cuma karena nggak ada orang ya udah jadi kepilih kayak gitu. Kepengen nggak jadi tim paskib? Pengen banget. Awalnya pengen jadi apa? Awalnya tuh pengen jadi pembentang bendera, karena waktu itu
waktu kelas 7 tuh ngeliatin kakak kelas gitu. Oh, kamu jadi termotivasi Iya, karena termotivasi. ngeliatin kakak-kakak kelas waktu ngibarin bendera ya. Iya. Ini kan hampir sama sebenarnya dengan pengibaran bendera. Pasti kan udah pernah jadi tim pengibar bendera hari Senin ya, maksudnya upacara hari Senin dengan 17-an. Vibes-nya gimana? Apa yang kalian vibes-nya? Lebih menantang yang 17 ini atau udah biasa gitu karena Senin upacara gitu. Nadia? Lebih menantang waktu 17-an sih, soalnya waktu 17-an itu tuh diliatin oleh seluruh guru kan, terus juga ada wali murid dari siswa-siswi SD sampai SMP Alifa gitu. Rasa semuanya sama ya, lebih menantang saat 17-an ya, karena beda dari Senin kayak gitu. Karena banyak yang nonton juga, orang tua kalian mungkin datang, terus ada ketua yayasan juga, ada guru-guru yang lain, ada adik-adik kelas. Nah, ini kan Pak Is nih, saya mau ke Pak Is dulu ya, bentar ya. Karena kan Pak Is kan ya tahulah semuanya ya, bahwa suka aneh ini anaknya. Suka aneh, apa yang dilakuin, apa yang itu kadang bertolak belakang. Tapi tiba-tiba jadi pemimpin upacara 17-an pula. Apa yang kamu rasain Pak Is? Yang pasti grogi Pak, karena kan ditonton oleh guru-guru dan orang tua juga pasti datang kan Mbak, Bapak. Orang tua kamu datang nggak waktu itu? Datang Mbak, dan paling depan samping saya. Jadi saya pasti lebih grogi, keringet dingin, kaki gemeter, kaki perut, galau dikumpul Pak. Mungkin iya sih Pak, lebih tegang lah yang 17-an daripada hari Senin. Teman-teman, proses latihannya 2 bulan, terus gugup saat hari H kayak gitu kan. Cuma so far alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan aman dan sukses. Dari lubuk hati kalian paling dalam, apa sih harapan kalian buat Indonesia kayak gitu? Satu-satu ya, mulai dari Zaida. Harapannya nepatin apa yang udah diperintahin sama pemerintah, nggak banyak yang demo, dan juga lebih fokus untuk menjadi Indonesia emas. Luar biasa ya. Bisa. Ada lagi? Tidak ada. Cukup. Afifah. Harapan saya untuk Indonesia supaya tetap sejahtera selalu dan semoga cita-cita Indonesia untuk mencapai Indonesia emas cepat tercapai. Insyaallah. Nadia. Harapan saya untuk negeriku Indonesia ini semoga selalu aman, sentosa, damai, sejahtera. Ergo. Harapan saya di Indonesia ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemakmuran dan kesejahteraan untuk negeri ini. Harapan saya kepada Indonesia, mungkin semoga Indonesia bisa menjadi negara dan bangsa yang lebih baik lagi, dan semoga Indonesia mengurangi ya angka korupsi. Dan mungkin itu saja sih. Itu kayaknya berani banget ya mengurangi angka korupsi. Semoga ke notis ya sama pemerintah ya Pak Is. Iya. Itu harapan kalian buat Indonesia. Harapan kalian sendiri mau jadi apa? Ini kan pas skip di sekolah gitu. Mungkin ya, we never know, mungkin 5 years or 10 years ago. Harapannya Dari saya, ya, kamu mau jadi apa Pak Is? harapan saya semoga di masa depan saya menjadi orang yang sukses, dan semoga saya bisa menjadi abdi negara dan saya masuk Akmil, Akmil itu apa? Polisi ya? Apa? Angkatan militer. TNI berarti ya? Iya. Ergo, mau jadi apa Ergo? Apa ya? Sebenarnya saya kurang tahu saya ingin jadi apa. Tapi untuk sekarang saya ingin
menjadi anggota pasukan nanti di IKN. Oh. Berarti kan ini SMP kelas 3, SMA. Kan kalau nasional kan bisa SMA kan? Iya. Bisa SMA ya. Kita tunggu 3 tahun lagi. Enggak usah 3 tahun lagi deh. Pokoknya 3 tahun lagi deh ya. Itulah. Semoga Ergo bisa mencapai cita-citanya buat jadi tim pasukan bendera di Istana Negara ya. Entah Ya. itu di KN, entah itu di Istana Merdeka Jakarta. Ya, semoga kesampaian ya Ergo ya. Ya. Nadia, Kalau cita-cita Nadia pengen jadi dokter spesialis anak. Cuma Nadia juga pengen jadi anggota Paskibraka. sama nih kayak Ergo. Semoga sampai tingkat nasional ya. Afifa, Kalau cita-cita Pipa sebenarnya banyak, tapi Pipa ingin menjadi presiden supaya bisa lihat pengibar bendera di Istana Negara. kalau temennya pengen jadi pasukan inti paskibra ini ya nasional, nggak tanggung-tanggung nih jadi presiden. Wow, masya Allah, tabarakallah, amin amin ya, kita doain semoga nanti Afifa menjadi presiden RI, entah itu yang keberapa Afifa ya, semoga terwujud, amin. Kan kita nggak tahu teman-teman, mungkin karena amin dan doa teman-teman semua ya dicatat malaikat kabul. Zaidan mau jadi apa? Paskibraka nasional yang bakal saya lanjutin mungkin pada saat SMA nanti. Ya, semoga apapun cita-cita dan harapan kalian itu Allah mudahkan, Allah kabulkan, dan prosesnya dimudahkan lah ya. Teman-teman, ketika kalian kepilih jadi tim Paskibra, kalian sharing nggak ke orang tua kalian? Sharing. Kok ragu-ragu ya? Iya, sharing. Sharing ya? Sharing apa enggak nih? Sharing, Pak. Sharing. Dikit. Terus pengen tahu dong reaksi kalian, ceritain gimana, terus reaksi orang tua kalian gimana dari Pak Is. Yang pasti nggak nyangka dan kaget. Soalnya tahu dewek ya, kawan-kawan pasti tahu aku wongnya sak mano. Nah, yang pasti tidak nyangka. Dan kata mama juga, pertahani, jangan main-main. Dan jangan sampai dikeluari lagi, puncak tahun kemarin. Soalnya kan tahun kemarin pernah dikeluari dari Paskib 1 kali. Nah, mungkin itu sih, Pak. Tahun kemarin tuh apa? Pas SMP juga apa? Iya, pas SMP kelas 7. kelas 7, berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Belajar Nah, tadi. berarti sudah terwujud di tahun sekarang ya Pak Iya. Is ya. Dan Alhamdulillah. rasanya tahun ini banyak bangga sama Pak Is deh. Ya, luar biasa banget ya. Dari ingel-ingelan, dari itulah pokoknya banyak banget tingkah laku aneh ini anak, tapi bisa membuktikan bahwa I can do this kayak gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain ada reaksi apa orang tuanya? Zaidan ya kayaknya nih. Sama aja, Pak. Sama aja. Iya, sama-sama kaget dan juga nggak nyangkal. Soalnya dulu itu emang nggak kepikiran aja buat ikut Paskib. Iya ya. Oh, sebenarnya ini one step buat kalian bisa membawa diri kalian sih menurut Bapak ya. Biar kalian bisa amanah dengan diri kalian, bisa percaya diri juga, disaksiin sama orang-orang banyak kayak gitu. Apalagi fun fact-nya saat itu kan kita live Instagram ya, dan yang nonton juga lumayan gitu. Dan ya luar biasa sih Bapak yang dokumentasiin, yang nonton kalian kayak wah ini anak Alifa nih, Siti Alifa yang kemarin kayak nggak serius, tiba-tiba at the day berhasil mengibarkan bendera dengan gagah ya setelah hujan-hujanan. Ini fun fact lagi teman-teman ya, jadi saat mereka latihan ini hujan, panas, lokasi nggak tentu ya, tapi at the end berhasil dan mengibarkan bendera dengan baik dan sempurna. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebagai closing, mau denger aba-aba dari Faiz yang apa siap gitu ya? Hormat gerak. Ya hormat ya, coba Faiz. Aku, Pak. Iya kamu harus ini gimana? Hormat gerak. Kepala bendera merah putih. Hormat! Gerak!
Oke, terima kasih teman-teman udah nonton dan menyaksikan ini. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan pastinya apa yang mereka cita-citakan dan impikan terwujud. Amin. Sampai ketemu lagi di podcast Khalifah Alifah berikutnya. Dadah. Dah.